Kembali bersama Wahana Kepo. Semoga sedulur-sedulur semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Menyambung video saya pada video sebelumnya yang membahas tentang ilmu santet atau guna-guna. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu saya akan membahas tentang bagaimanakah ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang terkena santet atau guna-guna. Perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis guna-guna atau santet. Yang pertama yaitu jenisnya untuk menyakiti targetnya. Bisa berupa penyakit ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu santet yang bertujuan untuk merusak hubungan keluarga, pertemanan, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu santet yang bertujuan untuk mengganggu usaha atau pekerjaan kita. Contohnya seperti mengganggu jualan, mengganggu warung, mengganggu rumah makan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya yaitu bertujuan untuk mengganggu karir. Dan ada beberapa jenis santet yang lainnya. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya sebenarnya itu harus detail per kasus. Jadi tidak bisa digeneralkan. Semua kasus disamakan, tanda-tandanya seperti ini, itu tidak bisa. Harus dianalisa case per case atau kasus per kasus. Tetapi ada tanda-tanda atau ciri-ciri secara general yang bisa mewakili atau bisa memberikan gambaran bahwa ini sesuatu yang tidak wajar atau karena gangguan santet dan sejenisnya. Langsung saja, untuk ciri-ciri yang pertama secara general yaitu terjadinya perubahan situasi maupun kondisi secara drastis yang tidak wajar seperti biasanya. Situasi, keadaan, maupun kondisi. Contohnya nih, kalau kondisi kita sebelumnya tidak pernah merasakan sakit apa-apa, tahu-tahu kita mendapatkan penyakit atau terkena penyakit, yang penyakit itu setelah dicek secara kedokteran itu levelnya langsung level parah, levelnya langsung level kritis. Nah, ini ada indikasi, meskipun itu harus di cross check secara detail lagi, tapi secara general seperti itu kalau penyakit. Kalau contoh case lain, hubungan keluarga tanpa ada sebab, tanpa ada masalah yang serius, tahu-tahu hubungan kita sama istri kita atau sama anak kita atau sama orang tua kita atau dengan keluarga yang lain itu tahu-tahu menjadi tidak baik. Masing-masing atau salah satu mudah tersinggung, mudah marah, dan merasakan hal-hal yang lain. Pokoknya menjadi tidak akur. Itu kalau dalam hubungan. Dan contoh yang lain-lainnya dengan indikator yang tadi itu yang pertama, yaitu situasi, keadaan, atau kondisi yang berubah secara drastis, tidak seperti sewajarnya.
Tanda-tanda yang selanjutnya adalah merasa gelisah, tidak tenang, bingung sendiri tanpa ada sebab yang jelas. Nah, ini biasanya dialami oleh semua jenis santet tadi. Jadi seolah-olah kita itu nggak ada sebab, nggak ada apa, tahu-tahu kita kok jadi gelisah, nggak tahu gelisahnya karena apa. Tahu-tahu kita menjadi nggak tenang, bingung sendiri, bingung, nggak tahu kenapa kok bisa bingung gitu kan. Jadi kita jadi gelisah, bingung, nggak tahu apa sebabnya. Nah, itu perlu diwaspadai. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri selanjutnya adalah susah tidur, gelisah kalau malam, susah tidur, dan kalaupun tidur itu sering bermimpi hal-hal yang buruk. Susah tidur tanpa ada masalah atau sebab yang jelas. Tidak minum obat, tidak minum kopi, tidak kebanyakan tidur, tapi susah tidur kalau malam. Dan susahnya tidur itu gelisah, tidak tahu kenapa. Kemudian kalaupun tidur, itu sering bermimpi hal-hal yang gak baik atau mimpi buruk. Dan itu berulang kali, berhari-hari dan terus-menerus seperti itu. Nah, itu perlu diwaspadai. Ciri-ciri yang berikutnya, yang keempat, adalah pada diri kita, badan kita, itu sering merasa merinding. Dan pada tangan maupun kaki itu merasakan hawa dingin. Beda dengan dinginnya berkeringat dingin yang seperti orang yang punya gejala jantung loh ya. Jadi ini beda dia, rasanya beda. Jadi tangan itu berasa dingin, kaki pun merasa dingin, dan badan atau bulu-bulu itu sering merinding. Kalau kita merasakan hal itu beberapa kali dan itu berulang kali, kita perlu waspada. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang terakhir, yang secara general, yaitu suasana atau hawa atau aura di dalam rumah kita, rumah Anda, itu berasa gerah, panas, gak nyaman, sintru. Bukan panasnya panas karena hawanya panas musim kemarau atau tidak ada AC loh ya, beda. Meskipun ada AC, tapi berasa bahwa di rumah kita itu berasa gak enak semua, gerah, hawanya itu, auranya itu sintru gitu, redup, gak enak gitu kan. Apa-apa gak enak, duduk di sini gak enak, duduk di depan gak enak, gelisah, gak enak pokoknya di dalam rumah. Nah, kalau kita merasakan hal itu, kita perlu waspada. Ada 5 tanda-tanda atau ciri-ciri secara general. Itu secara general tidak per kasus. Nah, kalau kita sudah merasakan dari 5-nya tadi itu, kita perlu waspada. Kemudian kita gabungkan dengan tanda-tanda atau keluhan yang utama. Contohnya nih, kita tahu-tahu merasa sakit, atau kita tahu-tahu tidak tenang tidak akur dengan keluarga kita, atau tahu-tahu jualan kita jadi sepi. Nah, kita gabungkan itu semua, dan tentunya perlu dianalisa lebih dalam lagi. Untuk analisa per kasus, saya beri contoh itu pada video berikutnya. Yang penting 5 tadi itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang utama, yang secara general, case apapun, kasus apapun. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, tidak bermaksud untuk mengajari atau sombong. Saya hanya manusia biasa dan tidak bisa apa-apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kepo. Wah, kepo.
Wah, aneh repot.